Ini bukunya sangat menarik. Kalau dari gambar tadi diceritakan Tantri ada sebuah guci, kemudian ada sebuah apa ini, planet atau apa, nanti kita akan tanya dengan penulisnya, dari sebuah guci. Ini judul yang sangat menginspirasi karena guci ini sebagai tempat air bahkan maknanya begitu banyak, begitu dalam. Bukan begitu, Mbak Kak Muna, saya panggilnya Kak Muna ya. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik ya? Baik. Ya, sesuai dengan gambar cover bukunya, warna hitam, bajunya juga hitam putih yang digunakan malam hari ini. Sehat ya? Sehat. Iya, pendengar sih dong, mungkin bagi Anda referensi buku ini sangat bermanfaat ketika Anda baca. Ini tentang kejadian sehari-hari yang mungkin sangat sederhana, luput dari perhatian, dan mungkin bagi Anda yang sudah membaca atau bahkan Anda ingin memiliki buku ini, dari judulnya saja, dari sebuah guci, ini sesuatu yang mungkin membuat Anda bisa nanti gemetar, kemudian Anda juga mungkin mendapatkan inspirasi dari buku yang sudah diterbitkan. Kalau tidak salah, jilid kedua, betul ya? Yang akan segera. Sebenarnya buku yang sama, tapi edisi kedua semua diperbarui. Oh, edisi kedua yang diperbarui. Ya, baik, bisa diceritakan ini awalnya soal buku dari sebuah guci. Kabarnya ada perjalanan hidup dari beberapa penulis yang akhirnya masuk ke dalam buku ini. Mulanya ini adalah keresahan di dalam dunia maya, ya, keresahan kami para penulis, ya, tentang kejadian sehari-hari di Indonesia. Terus kemudian saya berpikir bahwa ada sesuatu yang harus kita suarakan. Saya juga mau mengatakan bahwa dunia maya itu bukan sebuah kesalahan dan bisa menyumbang hal yang positif. Karena beberapa dari kami ada yang pintar menulis, kemudian saya mengajak mereka untuk memberikan tulisan-tulisan yang isinya yang kami sepakat tentang pluralisme. Karena kami melihat begitu banyak keresahan, kerusuhan yang terjadi karena tembok-tembok yang kita bangun tentang agama, tentang suku, yang membuat kita semua makin porak-poranda. Dan saya menganggap bahwa sumbangan kami, terutama ini kami adalah para penulis yang kebetulan beragama Kristen, tapi kami menulis apa yang terjadi di dalam diri kami sendiri, yang ternyata banyak keragaman juga, yang di dalam keragaman itu sendiri kami juga tidak bisa menerima, ya. Dan ini adalah sebuah otokritik buat kami, dan kami harus mengatakan bahwa di sana pun sebenarnya ada yang terjadi seperti kami. Maksudnya di sana? Di blok bagian sana, entah itu agama, entah itu suku, suku-suku lain juga. Persoalannya sama. Jadi bisa melihat dari sini, ini adalah miniatur Indonesia. Baik, pendengar Sindo, bagi Anda yang akan bergabung, nanti ada 5 buku yang akan kami bagikan kepada Anda. Buku dari sebuah guci. Kalau pendengar Sindo tadi sudah diberikan gambarnya ke Tantri, ini bukunya sangat luks sekali ya. Enak dilihat, kemudian isinya, tulisannya juga nampaknya enak dibaca. Ketebalannya 306 halaman, betul ya? Iya. Baik, poin-poin dari buku ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan, pesan moral? Pesan moral adalah bahwa kita tidak perlu memperebutkan atau meributkan sesuatu yang tidak perlu. Artinya keberagaman itu adalah sebuah keindahan yang harus kita terima. Dengan keindahan yang berbagai itu kita bisa selaras ternyata. Itulah membuat bangsa Indonesia atau kita sendiri akan menjadi Indonesia yang gemilang. Ya, pendengar Sindo, ini lagu mungkin Anda masih agak sedikit awam, tapi ini salah satu proyek yang akan digarap nanti sama Mbak Muna dan teman-teman. Ini Faris RM, aku mau bilang padamu, jadi kalau Anda beli buku ini, Anda juga mendapatkan CD di dalamnya, lagu-lagu karya Faris RM, dan juga ada, kalau tidak salah nanti Mike, alumni Indonesian Idol juga ikut bergabung di proyek kedepannya. Ini apa sih sebenarnya kerjaannya apa nih? Kerjaan untuk proyek ini?
Oh, gini. Edisi pertama itu kami sudah terbitkan ya. Edisi pertama 18 cerpen dan 18 serenada. Kenapa harus ada 18 serenada? Budaya, kita harus tahu bahwa budaya Indonesia adalah masyarakat kita bukan budaya membaca tapi mendengar. Untuk menyampaikan pesan yang ada di dalam buku dari sebuah buku sulit rasanya tanpa membuat satu senjata lagi, yaitu serenada. Jadi kebetulan Sahat suami saya menciptakan lagu dan saya menulis syairnya. Yang tadi termasuk Anda bagian? Ya. Okay. Jadi kekuatannya itu adalah pada syair juga, karena syair itu melihat dari setiap cerpen, kemudian mengambil satu sudut pandang yang saya pandang, kemudian itu adalah menjadi satu lagu seperti soundtrack. Sebenarnya lagu ini adalah mengajak pendengar untuk masuk ke dalam cerita itu, menjadi pintu masuk, kemudian setelah di dalamnya melihat cerpennya. Tapi cerpen itu, lagu itu sebenarnya bukan bagian dari cerpen, tapi ketika cerpen akhir dari setiap cerpen itu ada halaman lainnya, yaitu lagu. Ini bukan berarti bahwa pendengar ini akan kesulitan ketika membaca buku ini karena terlalu berat, begitu enggak ya? Tidak, sama sekali tidak berat. Dan saya sebagai chief editornya sudah melihat bahwa para penulis ini menyampaikan dengan bahasa yang baik, dalam bahasa Indonesia yang baik, tapi tidak berat. Saya juga mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu begitu kuat untuk menyampaikan sesuatu yang ingin kita pikirkan. Itu saja. Isinya apa sih Mbak? Mungkin bisa berbagi ke pendengar Sindo. Kalau tadi saya mungkin agak sedikit cerita di awal, ini soal ya ada mungkin juga separuh perjalanan hidup dari seseorang begitu, dan soal pluralisme. Mungkin bisa digambarkan secara utuh ini kira-kira apa isinya? Jadi sebenarnya ini adalah 18 kisah keseharian masyarakat kita. Jadi penulis itu sebenarnya melihat konteks sosial dari masyarakat, kemudian dia menggambarkannya dalam tulisan menjadi sebuah fiksi. Dan itulah yang digambarkan oleh para penulis. Jadi ketika kita membaca ini, kita melihat itu ada di sekitar kita semua. Ketika orang sangat sensitif bicara SARA, kami di sini bicara tentang SARA, tapi SARA yang benar-benar meneduhkan bahwa ketika kita takut bicara tentang perbedaan agama, perbedaan suku, kami membicarakan dengan keadaan kehidupan sehari-hari yang memang ada di sekitar kita. Baru tadi saya juga bertemu dengan salah satu teman di sini, dan dia bercerita tentang kehidupannya, dan itu ada di dalam cerita ini juga. Iya, jangan-jangan Mas Anang nanti dijadikan cerpen nih Mas Anang cerita hidupnya. Siap-siap aja di investigasi ya. Walaupun saya tidak mengalaminya, tapi saya bisa menangkapnya, dan ketika membaca ceritanya, dan saya bisa menangis karena apa yang disampaikannya demikian baik. Kalau baca buku ini kira-kira menangis nggak? Iya. Jadi apa yang paling menyentuh? Semua. Ya. Iya. Kenapa saya pilih cerpen? Kenapa tidak satu buku? Menyampaikan satu pesan itu tidak mudah dalam satu buku yang panjang. Ya. Tapi dengan cerpen kita bisa cukup 2 jam, kemudian disisakan hari besok lagi untuk satu cerpen, kemudian kita besoknya lagi. Jadi itu maksud kami juga mau melihat dari keragaman cerita dan singkatnya cerita, tapi pesan sudah masuk di dalam. Ya, dan yang pasti tidak ada ruginya untuk pendengar Sindo, dari 18 cerita yang ada di buku ini pasti paling tidak nyangkut satu dari 18 ini menginspirasi. Bisa Mbak mungkin digambarkan ini ke pendengar Sindo yang paling menohok, kemudian mungkin orang bisa tersentuh ketika membaca buku ini, bagian cerita mananya? Jadi gini, yang menarik adalah satu cerita pulang. Itu cerita tentang seorang laki-laki bapak, sudah tua, dia harus balik mau lihat kampung halamannya. Tapi dia penuh ketakutan. Karena dia seorang muslim. Sejarah orang tuanya yang harus hijrah dari kampung halamannya ke dekat Aceh, kemudian tentu saja berbaur dengan masyarakat Aceh, kaum Mawin, kemudian keturunannya menjadi Islam. Tapi si orang tua dari bapak ini berpesan bahwa kamu harus melihat tanah leluhurmu.
kamu harus datang. Disitulah kerinduan akan tanah leluhur, tapi berkecamuk bagaimana saya harus berhadapan dengan orang-orang yang di sana umumnya Kristen. Ketika dia tapi harus datang ke Danau Toba. Kemudian ketika datang, dia pertama kali dia datang adalah dia membasuh air Danau Toba untuk mengambil air wudhu. Terus kemudian dia jalan, dia menuju sana karena harus bertanya, dia takut harus makan, takut juga soal haram dan halal. Tapi yang pikiran dia adalah harus sampai ke kampung halamannya. Singkat cerita, dia untuk menuju ke sana karena tidak makan, ada hujan besar, kemudian dia akhirnya terjatuh. Dia diselamatkan oleh orang-orang sekitar sana. Pada akhirnya ketemu dengan keluarga yang dia tidak ada pertanyaan tentang apa agamamu, tapi semua bilang, oh ini saudaramu ini. Disitulah dia menangis bahwa persaudaraan itu ternyata lebih indah dari itu. Dan itu ternyata memang ada di kehidupan sehari-hari. Saya juga punya saudara seperti itu. Iya. Dan pendengar Sindo ini ada beberapa kisah. Salah satunya ada cinta sepasang mahasiswa yang kemudian melompati masalah formalisme agama, kerinduan seorang muslim Batak akan kampung halaman yang tadi disebutkan. Ini lokasi di Pulau Samosir dan hasratnya berwudu dengan air Danau Toba tadi sudah diceritakan sedikit. Kemudian juga ada persahabatan seorang lelaki muda dengan lelaki gay di Jerman. Perjalanan hidup seorang perempuan korban kerusuhan sipil di Ambon dan juga jasad tribe yang menjiwai kuping kita. Ini bagian-bagian cerita dari bukunya. Jadi banyak sekali mengulas masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Kenapa kok Anda sangat tertarik untuk bisa menggambarkan seutuhnya begitu masalah-masalah yang ada di Indonesia soal toleransi, soal pluralisme? Karena kita harus akui bahwa akhir-akhir ini masalah intoleransi begitu dahsyat dan kita mendiamkan. Padahal banyak dari kita yang tidak setuju, tapi kita tidak berani bersuara atau kita malas bersuara. Dengan malasnya kita bersuara, kelompok-kelompok seperti itu, fundamentalis itu akan merasa bahwa mereka lah yang merajai. Padahal dengan kita bersuara, suara yang diam itu sebenarnya jauh lebih banyak dari orang suara seperti itu. Kalau kita biarkan itu, Indonesia akan menjadi lebih kacau lagi. Jadi bersuaralah, maksud saya itu. Mungkin saya akan tidak disukai oleh kaum itu, tapi buat saya ya itu adalah sebuah perjuangan untuk memperbaiki generasi jauh di bawah saya. Meskipun akhirnya ini juga sebagai bentuk kritikan Anda dan teman-teman secara langsung melalui tulisan begitu. Ini sebagai bentuk apresiasi juga. Kira-kira bagaimana respon masyarakat ketika akhirnya buku ini kemudian jilid pertama, buku yang pertama kemudian diluncurkan, respon dari teman-teman seperti apa? Kalau pernah baca Kompasiana, saya menulis juga tentang salah satu kisah di sini dalam sebuah tulisan. Reaksinya luar biasa besar, tapi reaksinya itu adalah satu lagi saya katakan, belum membaca tapi memberi reaksi. Reaksinya pada akhirnya adalah cuma saling menghakimi antar agama. Padahal bukan itu yang ingin saya maksud. Bacalah, kemudian itu ada di sekitar kita. Jadi bagaimana kita melihat itu, mereka adalah manusia-manusia juga. Mereka perlu diberi simpati. Mereka perlu dipahami. Antara perbedaan agama itu, saya mau katakan bahwa ketika ada suami istri di sini, mereka selaras, mereka tidak sama ritual, tapi mereka selaras dalam spiritual. Lantas apa yang perlu dipertanyakan oleh kita, orang di sekitarnya?